Di pembahasan kali ini, kita akan membongkar sebuah paradoks yang mungkin tanpa kita sadari sedang kita alami sendiri, yaitu gimana semakin banyak kekuasaan yang kita punya, malah semakin kita bisa kehilangan koneksi dengan orang lain, bahkan dengan makna hidup kita sendiri. Pernah nggak sih kamu ada di satu titik, lagi diam, terus tiba-tiba mikir, sebenarnya buat apa sih semua ini? Nah, perasaan hampa yang dalam banget ini adalah titik awal kita buat ngertiin sesuatu yang jauh lebih besar. Yap, perasaan itu ada namanya loh. Dan ini bukan sekedar lagi bad mood aja. Ini adalah sebuah konflik batin yang dalam psikologi dikenal sebagai krisis eksistensial. Poin kuncinya di sini adalah ini bukan cuma pertanyaan filosofis sambil ngopi di malam hari. Ini adalah pertarungan batin yang nyata. Perasaan hampa yang bisa ganggu kerjaan, hubungan, dan bahkan bikin kita bertanya-tanya, aku ini sebenarnya siapa sih? Coba deh kita bedah sedikit anatominya. Krisis ini tuh nyerang kita di 3 level. Secara emosional, muncul rasa putus asa dan sepi. Secara kognitif, pikiran kita jadi penuh sama kehampaan. Dan di perilaku, ini bisa kelihatan dari kita yang jadi suka menyendiri atau bahkan lari ke kecanduan. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Kita seringnya mikir kalau ini tuh murni masalah psikologis. Tapi, gimana kalau ternyata ada pemicu biologis yang nyata di balik semua ini? Dan ini dia momen aha-ahanya. Riset menunjukkan bahwa memiliki kekuasaan, sekecil apapun itu, bisa secara harfiah mengubah fungsi otak kita, terutama cara kita berinteraksi sama orang lain. Oke, kita masuk sedikit ke bagian teknisnya ya. Jadi di otak kita itu ada yang namanya resonansi motorik. Anggap aja ini kayak sistem cermin internal kita. Waktu kamu lihat orang lain senyum atau kesakitan, sebagian otak kamu itu ikut merasakan hal yang sama. Nah, inilah dasar biologis dari empati. Dan ini buktinya. Sebuah studi kunci dari Hogevind menemukan bahwa saat seseorang diberi kekuasaan, aktivitas sistem cermin di otaknya itu menurun. Artinya, kemampuan mereka untuk berempati secara harfiah jadi tumpul di level saraf. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di sebelah kiri, kita lihat orang yang punya kekuasaan tinggi, resonansi motoriknya lebih rendah. Ini menciptakan semacam jarak neurologis dari orang lain. Sebaliknya, mereka yang kekuasaannya rendah, justru koneksi neurologisnya lebih kuat. Kelihatan kan bedanya? Oke, jadi kalau kekuasaan bisa mengubah satu otak, coba bayangin dampaknya kalau ini terjadi dalam skala besar di masyarakat kita. Mari kita lihat gimana paradoks ini berjalan di panggung dunia nyata. Kalau kita lihat ke belakang, para pemikir kayak Max Weber ngelihat kekuasaan itu sebagai kemampuan buat maksain kehendak. Sementara John Locke lebih menekankan kalau kekuasaan itu harus dibagi-bagi, biar nggak ada yang sewenang-wenang. Nah, definisi-definisi klasik ini jadi dasar kita buat ngertiin dinamikanya sekarang. Tentu aja, konsep kekuasaan ini nggak statis ya. Penelitian modern, termasuk dari Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, nunjukin gimana teknologi dan globalisasi sekarang lagi menulis ulang aturan mainnya, terutama dalam cara kekuasaan itu disebarkan. Dan teknologi, apalagi media sosial, itu udah kayak arena pertarungan utamanya. Di satu sisi, media sosial jadi corong buat mereka yang suaranya nggak pernah didengar. Bikin gerakan global tumbuh cuma dari satu tagar. Tapi, di sisi lain, media sosial juga jadi senjata buat nyebar hoaks dan mecah belah, menciptakan bentuk kekuasaan yang baru dan lebih nggak terduga. Oke, kita udah paham masalahnya. Gimana kekuasaan bisa memutus koneksi kita. Sekarang, kita bahas solusinya. Gimana caranya kita melawan efek biologis ini? Apa sih penawarnya? Inilah inti dari penawarnya. Gini deh, kalau kekuasaan secara neurologis memisahkan kita, dan pemisahan inilah yang bikin kita merasa hampa, maka mencari makna adalah tindakan sadar untuk menyambungkan kita kembali. Terus, gimana caranya? Psikologi menawarkan beberapa jalan. Setiap tindakan ini, entah itu menolong orang lain, mendedikasikan diri buat tujuan yang lebih besar, atau menciptakan sesuatu yang baru, pada dasarnya adalah latihan buat mengaktifkan kembali sirkuit empati di otak kita, yang mungkin udah dilemahkan oleh kekuasaan. Jadi, pada akhirnya, pencarian kita akan tujuan hidup itu, pada dasarnya adalah pencarian akan koneksi manusia. Setiap kali kita memilih untuk bertindak berdasarkan makna, kita secara aktif melawan efek isolasi dari kekuasaan dan memilih untuk terhubung. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Kita semua ini punya kekuasaan kok, entah itu dalam skala besar atau kecil.
Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan menggunakannya untuk membangun tembok dan memerintah, atau untuk membangun jembatan dan terhubung? Pilihan ada di tangan kita.